Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Ayat. Anak-anakku semua, para bapak ibu, para wali santri terutama, rekan-rekan ustadz, para wali asrama, dan semua anggota keluarga besar pondok pesantren yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberi limpahan nikmat yang luar biasa. Ada dua kenikmatan yang sering kita lupa. Yang pertama kenikmatan berupa sehat, dan yang kedua kenikmatan berupa sempat. Pada hari ini kita alhamdulillah diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk bersama-sama bertemu walaupun melalui media online. Ini sebagai salah satu cara kita untuk tetap menyambung tali silaturahim di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih belum mereda. Anak-anakku semua, bapak ibu semua, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan, alhamdulillah kita hari ini memasuki puasa yang ke-12. Kita sudah melewati 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama itu disebut dengan rahmat. Semuanya mendapat rahmat. Kita memasuki 10 hari yang kedua. 10 hari yang kedua ini disebut dengan maghfirah. Barang siapa yang sukses melampaui 10 hari yang kedua ini, insya Allah akan mendapatkan maghfirah. Dan kita berharap sampai ke 10 hari yang ketiga. Pada akhirnya nanti kita akan bisa dibebaskan dari api neraka. Itqun minan nar. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, alhamdulillah saya bisa hadir di depan Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama melanjutkan mutolaah kitab Mawa'idul Usfuriyah yang sudah kita mulai minggu pertama kemarin. Hadis pertama kitab Usfuriyah ini dikarang oleh beliau Al-Mukarram Al-Maghfurlah Asy-Syaikh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kita sudah mulai minggu kemarin hadis pertama tentang apa? Tentang kemarin. Hadis pertama kemarin tentang hal-hal kecil atau nasihat kecil, tentang berpedoman atau tentang mempelajari atau tentang meneladani kasih sayang kepada sesama makhluk. Hari ini kita masuk ke hadis yang kedua. Bapak Ibu semua yang saya banggakan, yang saya hormati, pada hadis pertama kemarin tentang irhamu yarhamhumullah, tentang kasih sayang. Hadis kedua ini tidak jauh berbeda dengan kasih sayang. Hadis pertama kemarin perintah bahwa kita harus kasih sayang kepada yang ada di bumi, maka yang ada di langit maka akan memberikan kasih sayang kepada kita semuanya. Ada sebuah kisah begini. Pada zaman dahulu ada seorang ahli ibadah. Ya, ada seorang ahli ibadah. Ahli ibadah ini pada suatu ketika dia berjalan di padang pasir. Pada saat itu Bani Israel sedang mengalami
paceklik. Bahan makan itu luar biasa mahal. Ya, bahan pangan luar biasa mahal. Seorang ahli ibadah ini ketika dia lewat gundukan pasir di padang pasir itu, dia di dalam hati itu bergumam. Ya, dia dalam hati bergumam. Dia bergumam, fatamanna fi nafsihi, dia berangan-angan di dalam dirinya sendiri, in hadza law kana daqiqan la asba'a butuna bani Israil. Seandainya gundukan pasir itu adalah tepung, maka insya Allah gundukan pasir ini, tepung ini akan bisa memberi kekenyangan, akan mengenyangkan Bani Israel yang sedang paceklik itu. Ahli ibadah itu bergumam seperti itu, dia berangan-angan seperti itu. Kelanjutannya bagaimana? Fa'auha Allah Ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Dia memberikan wahyu kepada nabi dari para nabi itu, salah satu nabinya dari perkataannya si fulan ini, dari perkataannya si laki-laki ini, ahli ibadah ini, bahwa laki-laki ini pasti akan diberi maghfirah, akan diberi maaf, dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Kenapa? Allah menceritakan kepada nabinya itu, kenapa Allah berperilaku seperti itu? Allah memberikan maghfirah seperti itu. Kenapa? Karena laki-laki ini memiliki kasih sayang yang luar biasa. Kasih sayang luar biasa. Sehingga ketika melihat masyarakat sedang kelaparan, bahan pangan luar biasa mahal, dia bergumam, hanya bergumam saja. Bergumam di dalam hati, seandainya gundukan pasir ini adalah tepung, maka tepung ini akan bisa mengenyangkan kaum Bani Israel. Inilah yang di poin yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hanya sebuah angan-angan, sebuah niat, akan tetapi niat itu didasari satu sikap, dia memiliki kasih sayang yang sangat luar biasa kepada sesama makhluknya. Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kalian semua, tidak melihat wujud kalian semua, akan tetapi tetapi Allah Subhanahu wa taala yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat hati kita, hati kalian semua. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku semua yang saya banggakan, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, yang sahabat sebenarnya yang punya kasih sayang semuanya, perlu saya sampaikan hadis yang kedua sebagai kelanjutan dari apa yang saya sampaikan kemarin, kelanjutan dari hadis pertama tentang kasih sayang. Maka saya masuk ke hadis kedua. Hadis kedua saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Al hadis susani utawi iki ku hadis sing nomor loro. Hadis yang kedua. An Ibnu Mas'ud dipun ceritakan saking Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud berkata, apa isi perkataannya Ibnu Mas'ud? Qala Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda bahwa al-fajiru utawi wong kang lacut. Lacut itu kalau dalam bahasa kita itu orang yang terlalu banyak amal jeleknya. Terlalu banyak amal jeleknya. Kalaupun ada baiknya ya sedikit lah. Sedikit sekali. Ya. Al-fajiru utawi wong kang lacut atau orang yang banyak
perbuatan jeleknya, ar-roji yang selalu berharap rahmatullahi, yang selalu berharap kasih sayangnya Allah, itu aqrabu, lebih dekat ilallahi, kepada Allah, ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, minal abidi, dibanding orang yang ahli ibadah, al-muqniti, yang memutus. Bahasa Jawa al-muqniti, sing megot, mutus. Artinya begini, Rasulullah SAW memiliki sebuah pedoman bahwa kita itu tidak boleh memutus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Umpamanya ini. Umpamanya. Saya rajin sholat, misalnya saja. Saya rajin sholat, rajin sedekah, rajin infak, rajin berpuasa, dan banyak hal lainnya. Itu tidak boleh menjadikan kita itu memutus rahmatnya Allah. Dalam arti itu bukan sebagai alat, untuk mendikte Allah Subhanahu wa taala bahwa dengan saya rajin sholat, rajin beribadah dan lain sebagainya, itu saya berhak atas surganya Allah. Tidak itu. Orang yang memiliki karakter seperti itu, menurut Rasulullah SAW, itu lebih jelek dibanding orang yang minim sekali perbuatan baiknya, tetapi dia tidak memutus rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia ibadahnya kurang, tetapi dia selalu minta kepada Allah dan penuh kesadaran bahwa saya ini memang lemah. Sebaliknya di sisi lain, ada orang yang rajin beribadah dan sebagainya. Ketika dia diminta untuk mereview lagi, maka dia akan memiliki kesimpulan bahwa saya akan masuk surga karena sholat saya. Saya akan masuk surga karena puasa saya. Saya akan masuk surga karena sedekah saya. Allah tidak menyukai itu. Yang perlu saya tegaskan, masuk surga adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, anak-anakku semua, sahabat-sahabat semua yang saya banggakan, ada sebuah hikayat. Lagi-lagi saya sampai sebuah hikayat karena kita mau kuliah ini isinya banyak tentang hikayat. Jadi ada hadis, ada hikayat, ada hadis, ada hikayat. Ada sebuah hikayat begini. Pada zaman dahulu, ada seorang rojul, ada laki-laki, fulan katakan. Ada si fulan ini. Si fulan ini dosanya luar biasa banyak. Kejelekan-kejelekannya luar biasa banyak. Ya, mungkin kebaikannya ya hanya mungkin 5% atau pokoknya sedikit sekali. Ya, sedikit sekali. Dia ketika dia mati
itu dia dibuang di tempat sampah. Kenapa dia dibuang di tempat sampah? Karena selama hidupnya memang dia nggak pernah berbuat baik, tidak pernah berbuat baik. Dan ketika beliau sudah tua, dia memberi wasiat kepada keluarganya, tolong nanti ketika saya meninggal, tolong saya dibakar, kemudian abunya dilarung atau dibuang di lautan. Apa motivasinya? Motivasinya adalah saya yakin, atau laki-laki itu yakin bahwa ketika nanti saya mati itu nggak ada orang yang mau mensolati, atau tidak ada yang mau merawat jenazah. Maka dia minta ketika nanti saya mati, saya minta dibakar dan kemudian dibuang, abunya dibuang di lautan. Sehingga pas dia mati, dia nggak dibakar tapi dibuang di tempat sampah. Luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa. Ini zamannya Nabi Musa. Memerintahkan Nabi Musa agar mencari jenazah orang yang ini seperti ini. Hanya Musa diutus untuk mencarinya. Singkat cerita, ketemulah di kampung itu. Seluruh kampung ketika ditanya oleh Nabi Musa itu punya kesimpulan sama, bahwa laki-laki ini tidak pernah berbuat baik sedikit pun, kata-kata. Sehingga setelah mendapat informasi itu dan jenazahnya sudah ketemu, dia curhat ke Allah ini. Nabi Musa curhat, ya Allah, ini bagaimana? Saya sudah menemukan orang ini, akan tetapi lingkungannya, masyarakatnya menjadi saksi bahwa laki-laki ini selama hidupnya luar biasa. Artinya luar biasa, dia tidak pernah berbuat baik. Dia tidak pernah berbuat baik. Kemudian dia ditanya, masa ulangi, dia tidak pernah berbuat baik, dan ketika dia mati pun orang betul-betul nyata mereka enggan untuk merawat jenazah. Dan ketika dia mati, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hai fulan, kenapa kamu berwasiat bahwa ketika kamu meninggal nanti berwasiat kepada keluarga untuk dibakar dan abunya dibuang ke laut? Kenapa fulan? Si fulan ini menjawab pertanyaan Allah ini. Ya Allah, saya melakukan ini karena saya takut. Saya takut kepadamu ya Allah. Ini poin ini yang penting. Poin ini yang penting, bahwa ketakutan fulan ini kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang menjadikan fulan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya luar biasa banyak. Artinya kita yang mungkin lebih sering melaksanakan sholat, lebih sering beribadah, kita tidak diperkenankan untuk melecehkan, tidak diperkenankan untuk menganggap rendah orang lain yang mungkin frekuensi ibadahnya di bawah kita. Jangan. Belum tentu mereka itu lebih jelek dibanding kita. Sebaliknya, belum tentu kita lebih baik daripada mereka.
Bukankah sudah menjadi pemahaman kita bersama bahwa seorang ulama, seorang kiai itu pasti akan diperingati, atau teorinya dia akan diperingati wafatnya, yang kita istilahkan dengan haul itu. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi diperingati lahirnya. Kalau kita, semoga kita menjadi orang yang baik, selalu diperingati meninggalnya. Kenapa? Karena kalau Nabi itu diperingati lahirnya. Karena Nabi jelas mereka punya sifat maksum, pasti dijaga selama hidupnya. Beda dengan kita, manusia. Manusia ini kan orang lemah, makhluk lemah. Bisa jadi awalnya bagus, kemudian tengah-tengahnya jelek, akhirnya bagus, husnul khotimah. Ada yang awalnya jelek, tengah-tengahnya jelek, akhirnya bagus, husnul khotimah. Ada yang awalnya bagus, tengah-tengahnya jelek, akhirnya jelek, naudzubillah. Ada yang jelek terus, akhirnya jelek terus, naudzubillah. Apalagi dari situ kita bisa memahami bahwa manusia itu ada perubahan, bisa ada perubahan, ada keinginan, dan ada rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Saya harus masuk surga karena saya rajin beribadah. Saya harus masuk surga karena saya rajin puasa. Saya harus masuk surga karena saya rajin zakat. Bukan. Tapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya banggakan, seorang laki-laki yang luar biasa ibadahnya. Ada hikayat lagi. Ada seorang laki-laki yang dia adalah ahli ibadah, rajin sholat, rajin puasa, sedekah, pokoknya dia rajin sekali. Akan tetapi dia punya penilaian al-mukmin itu tadi, orang yang megot, orang yang menganggap bahwa mereka itu di bawah saya, katakanlah seperti itu. Artinya orang ini sudah memutus rahmatnya Allah, nggak bisa. Maka kita tidak boleh menganggap orang lain itu lebih jelek dibanding kita. Walaupun kita mungkin frekuensinya lebih banyak beribadahnya, tapi tetap kita tidak boleh menganggap bahwa si X itu pasti ahli neraka, si T dia ahli neraka, dia kafir dan sebagainya. Nabi tidak mengajarkan kita. Nabi mengajarkan kasih sayang. Bahkan ketika Nabi mendengar diceritakan dalam surat At-Taubah itu, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bahwa Nabi itu seseorang yang sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dia sangat tersentuh hatinya, lembut hatinya. Dia tidak ingin ada hambanya yang masuk neraka. Ini Nabi, betul. Nabi saja tidak ingin umatnya masuk neraka. Kok kita yang bukan apa-apa menjustifikasi orang lain ahli neraka, kafir? Subhanallah, siapa kita? Bapak Ibu, anak-anakku semua, para sahabat semua yang saya banggakan, seorang ahli ibadah ini ketika meninggal dunia, dia ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ya Allah, akan Tuhan berikan apa sebagai hak saya ya Allah? Karena saya sudah sholat, saya sudah sedekah, saya sudah puasa. Mau dikasih apa ya Allah? Ini orang ini betul-betul percaya diri dengan amalan, dengan apa yang telah dia berbuat selama ada di dunia. Dia yakin betul dengan sholatnya, dengan zakatnya, puasanya, hajinya, dengan sedekahnya, dengan apa yang dia lakukan di dalam dunianya akan mengantarkan dia ke dalam surga ya Allah. Apa jawaban Allah ketika ditanya oleh si hamba yang ahli ibadah? Dia ditanya, mana tempat saya? Di mana tempat saya nanti ya Allah? Allah menjawab, finna, tempat kamu di neraka. Kenapa? Orang ini komplain. Kenapa ya Allah? Apakah tidak ada fungsinya sholat saya, ibadah saya dan sebagainya, tetek bengek yang saya lakukan selama ada di dunia? Kemudian pada akhirnya Tuhan menjerumuskan saya ke dalam neraka. Kenapa ya Allah? Dia ditanya. Allah menjawab, ingin tahu kamu kenapa saya masukkan ke neraka? Karena ketika ada di dunia, walaupun Anda ini ahli ibadah, Anda termasuk orang yang al-muqnit, memutus rahmat. Anda menganggap diri Anda paling baik. Sebaliknya, Anda menganggap orang lain di bawah Anda. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya banggakan, inilah kita tidak boleh memutus rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya berdasarkan dari ketulusan hati kita. Jangan sampai ibadah yang kita laksanakan menjadi sia-sia karena tanpa adanya ilmu. Apa manfaatnya ibadah bagi kita kalau tidak ilmu? Maka dari itu saya mengajak pada saudara-saudara semua, terutama anak-anakku semua, jangan pernah putus dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa pula tetap belajar sampai kapanpun, karena ibadah tanpa didasari ilmu akan tertolak. Bapak Ibu, anak-anakku semua yang saya banggakan, itu saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Intinya, kita sebagai manusia sama memiliki persatuan kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Rasa kemanusiaan inilah yang jangan sampai kita lepas. Ibadah menjadi kewajiban kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hubungan kemanusiaan tetap kita bangun sebagai dasar, sebagai landasan, sebagai ladang kita juga untuk berbuat baik dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa, jangan pernah putus dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap belajar agar kita menjadi lebih bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi masyarakat secara umum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.